والآخرون ممكن يدعو أصحابهم الذين لم يدعوا معنا. طيب. أريد مباشرة. تفضل يا هنزة اقرأي الدرس الأول العربية فقط إلى من الدرس الأول إلى تشرح إلى آخره. تفضل. نعم أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Darsul awal. Faqratun kalimatun bijumlatil mawdu'i ma'at tafasil. Al-wahdatul ula. Faqratun kamilah. Jumlatul mawdu'i wal jumlatul tafsiriyah. Tahdifu hadhil jumlah at-tafsiriyah ila da'amil fikrati raisiyah allati yajibu naqluha bihaitsu tanjahul faqrah bitawsilil fikrah bisyaklin mardiyin. Yumkin al-qiyam bidzalika bitoriqatin taliyah. Tusyrahu تشرح. نعم. jumlatul mawdu' ma'at tafasil ad-da'imah. Ay al-jumlatul mawdu'iyah yatimu i'ta'uha at-tafasil ad-da'imah ma'al jumal at-tafsiriyah. طيب خلاص. طيب سنبدأ. في الدرس الأول كيف هل صوت واضح عندكم؟ Wadi Ustaz. طيب. ممكن اختصار الوقت أبين بالإندونيسيا. Jadi untuk materi pertama ini bagaimana mengembangkan paragraf yang lengkap. Nah, paragraf yang lengkap ini terdiri dari dua kalimat, kalimat pokok atau kalimat utama atau kalimat topik dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat topik itu jumlah maudu atau al-jumlah al-maudu'iyah sama aja. Kalau jumlatul maudu berarti dia idopah. Kalau nat man'ud pakai ya nisbah, al-jumlah al-maudu'iyah. Wal jumlah at-tafsiriyah. Jumlah maudu'iyah, jumlatul maudu itu kalimat utama, kalimat pokok. Yang di dalamnya terdapat pikiran pokok atau gagasan pokok, gitu ya. Sedangkan untuk jumlah at-tafsiriyah itu kalimat penjelas. Nah, ini jenis jenis paragrafnya dia induktif ya, istiqra. Jadi penjelasan secara khusus kemudian dijelaskan yang umum setelahnya. Ya, jumlah tafsiriyah itu menjelaskan. Ya, jumlatul maudu itu langsung pada pokok pikiran. Ya. Tadi yang cara pertama untuk menjelaskan jumlah maudu'iyah, kalimat pokok atau kalimat utama itu dengan merinci, memberikan penjelasan dengan menyebutkan rincian. Ya. Nah, ini kita lihat langsung ke tadrib al-awal. Nah, contoh latihan pertama kita lihat dalam kalimat pertamanya itu al-bitokoh al-wamdiyah ibaratun min kit'atin minal kartun au warokil al-makwi. Ini adalah jumlah maudu'nya atau jumlah maudu'iyahnya, kalimat pokoknya. Ya. Pikiran pokoknya apa? Pikiran pokoknya al-fikrah ar-raisiyah, yaitu al-bitokoh al-wamdiyah. Bitokoh wamdiyah itu flashcard, ya, atau kartu flash untuk pembelajaran. Apa itu flashcard? Flashcard itu adalah kit'ah. Ya. Dia terdiri dari potongan dia. Potongan dari kertas karton atau jenis kertas yang keras ya. Biasanya untuk cover jilid ya. Atau selain kertas karton kertas apa lagi tuh? Kalian lebih tak paham lah. Ya, artinya kertas yang kuat gitu ya. Tidak seperti kertas yang biasa. Ya, sejenis kertas karton lah. Nah, kertas karton ini dipotong-potong. Ya. Kemudian kalimat tafsiriahnya mulai dari mana?
tatarawahu masafatuha min samania sittah busatan au hamsata dorab isyrina sentimetrin. Kalimat yang penjelas pertama di mazhab syariahnya adalah apa? Bahwa ukuran daripada preskat itu ukurannya 8 kali 6 inci. Ya, busatan itu inci. Inci kalau di kita jarang digunakan ya. Lebih banyak kita menggunakan sentimeter, meter ya. Inci, mil itu hitungan internasional. Tapi di kita jarang dipakai ya. Di Indonesia khususnya. Tapi kalau di luar mereka lebih familiar dengan inci. Ya. Atau 15 kali 20 cm. Nah, itu penjelasnya, rinciannya dari ukuran. Kemudian apalagi? Dirinci lagi. Wa yuktabu alaiha al-kalimat ya bi hurufin barizatin ya sampai situ. Rincian yang kedua, kalimatnya bahwa di atas kertas tersebut ditulis kata dengan tulisan yang besar jelas gitu ya. Rinciannya. Terus apa lagi? Yang terakhir tuh. Bihaisi sati tullab alladzina yajlisuna fi suhufil akhirah bihijatul dirasa qiraat al-kalimat wal maktubah alal bitaqah inda ardiha. Nah, penjelasan terakhir menunjukkan apa? Mengapa tulisan di kartu pres itu harus besar dan jelas agar siswa yang duduk di barisan belakang di kelas itu dapat melihat juga dengan jelas tulisan tersebut ketika diperlihatkan atau ditampilkan. Demikian. Ini contoh latihan pertama. Jadi kalimat topiknya ada di awal tadi itu ya, tentang preskat. Iya, di tokoh belum dia. Kita lihat contoh yang kedua. Latihan yang kedua kita lihat di situ. Nah, ini tentang koran. Ya. Al-Jaridah Al-Arabiyah Al-Yawmiyah. Jadi Arabiyah Yawmiyah itu nama koran. Ya, Arabic Today kayak gitulah. Kira-kira kayak media Indonesia gitu. Ya, ini koran Arabiyah Yawmiyah ini ya la tasdur min ajli fi'atin muayyanatin bal min ajli jami fi'at asy'ab. Ya, ini kalimat pokoknya bahwa koran Arabiyah Yaumiyah itu tidak diterbitkan hanya untuk satu golongan tertentu gitu ya, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat. Itu kalimat utamanya. Mana pokok pikirannya? Pokok pikirannya Al-Jaridah Al-Arabiyah Al-Yaumiyah. Itu dia. Kemudian apa? Datang kalimat penjelasannya. Siapa aja tuh golongan yang dimaksud? Sebutkan situ. Mudarrisin, atibba, ummal, wal fallahin, tujar, rijal syurta, wajadat fuad, al-muslah, ya, musallaha, ya, jaysh, bahriya, tayran, rijal qanun, wasahaba, wa ghairihim. Kelebihan untuk ghairihim salah satu aja. Nah, kalimat rinciannya itu menjelaskan dengan rincian yang dimaksud lapisan masyarakat itu apa? Ya golongan guru, ya dokter, pekerja, petani, pedagang, ya polisi, angkatan bersenjata, baik yang angkatan darat, JAIS itu angkatan darat, kemudian angkatan laut dan angkatan udara. Nah, karena untuk seluruh lapisan masyarakat, maka apa yang dilakukan oleh koran Jaridah Arabiyah ini? Lidzalika fahiya tansyur al-akhbar wal mawdu'at allati tatanawal jami'an syitah allati tajri fil watan bisifatin ammatin. Oleh karena itu, karena koran Arabiyah Yaumiyah untuk seluruh lapisan masyarakat, maka ya dia mempublikasikan atau memberitakan berita atau topik-topik seputar peristiwa dan kegiatan yang terjadi dalam negeri yang bersifat secara umum. Ya, saya kasih contoh di Indonesia lah. Dulu basis koran yang nasional yang ramai itu ya Media Indonesia, Republika gitu ya. Nah, itu berita politik, ekonomi, pendidikan, olahraga, ya semuanya ada di situ. Tidak bersifat khusus.
tapi bersifat umum, ya gitu. Nah, ini hampir sama dengan arubiyah yomiyah ini, ya. Jadi kalimat pertamanya itu menjadi kalimat topik jumlah maudu'iyah, dan kalimat setelahnya adalah jumlatul tafsiriyah gitu ya. Itu contoh yang kedua. Contoh ketiga yang terakhir. Ya. Nah, ini ada di penghujung kalimat ya yang pertama. Nal umuril lati yajibu an tuhtamma biha fi ta'limil lughah, fi dawri ta'limil lughah, tadribut talamid munzu ya waqtin mubakkirin ala maharatul istima'. Ya, hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran bahasa adalah melatih siswa sejak dini terhadap keterampilan menyimak. Nah, jadi pokok pikirannya melatih siswa, melatih sejak dini pada siswa pada keterampilan menyimak, gitu. Itu kalimat pokoknya ya di ujung. Nah, kemudian dirinci keterampilan menyimak ini diajarkan untuk proses apa? yakni fi amaliyati ta'lim bisifatin khasatin wa bil mustama' wal hayati bisifatin ammah. Jadi keterampilan menyimak itu harus diajarkan secara khusus dalam pembelajaran bahasa dan secara umum untuk ya bermasyarakat serta apa namanya dalam kehidupan, karena menyimak itu adalah proses yang harus dilalui oleh seorang anak. Ya, pembelajaran bahasa itu sama dengan prosesnya, sama dengan pembelajaran bahasa, sama dengan pemerolehan bahasa. Ya, ta'alum lugha ala asasi iktisabil lugha. Ya, anak itu mulai dari penyimak. Maka anak kecil itu adalah penyimak yang handal. Bahkan sebelum dilahirkan, sudah ada ruh di dalam rahim ibu, itu anak sudah bisa menyimak. Ya, kalau teori barat mengatakan mendengarkan musik klasik bisa mencerdaskan bayi atau anak, nah Islam lebih jauh lagi, 1400 tahun yang lalu ya. Ketika ya dalam rahim anak sudah ya diperdengarkan tilawah Al-Quran, murojaah, ya hifzul Quran, itu akan lebih cerdas. Dulu ada saya teringat ada apa namanya peserta Hafiz Indonesia Musa kalau nggak salah, umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. Pertanyaannya mulai kapan menghafal? Emang bisa dari umur 2 tahun baru bisa bicara dia ngapalin? Kan tidak. Ternyata setelah digali ya ternyata ibunya ya hafizah juga. Jadi murojaah, dia sering murojaah hafalannya ketika sejak anaknya dalam kandungan gitu ya. Dan itu mempercepat ya buat cerdas ya. Itu mengapa keterampilan menyimak itu penting untuk kehidupan maupun sosial gitu ya. Mungkin ini adalah salah satu hikmahnya Allah menciptakan kita dua telinga ya, mulut hanya satu. Artinya apa? Kita harus banyak mendengar gitu ya, tidak ya bicara terus nanti kalian akan menjadi orang tua, akan merasakan ini ya. Jadi harus menjadi pendengar juga, bukan hanya mengucapkan. Kadang kita berbalik, lebih banyak bicara tapi tidak mendengar ya. Nah, ini proses mendengar itu juga dalam kehidupan diperlukan. Nah, di sini dikatakan itu menjadi penting ya. Dan kenapa ramilnya makanya harus diajarkan sejak dini? Di anal istimewa yal abdauran haman dia melitisal istimewa ya wala tuaddu min amaliyatil asasiyah fi mukhtalafil mawad bil hayah. Karena menyimak ini merupakan mempunyai peranan yang sangat penting
dalam proses komunikasi sosial. Dan dia menjadi proses dasar, fondasi dalam berbagai sikap dalam kehidupan. Ya. Maka tadi proses menyimak juga harus kita dalam pembelajaran kita memang harus banyak awal menyimak dulu kan. Ya dalam apalagi pelajaran bahasa, istimewa dulu, kuatkan. Istimewa sudah kuat, nanti baru mulai bisa berbicara. Ya kalau anak kecil tuh bayi diperdengarkan dulu, dipanggil, ya ma akhirnya bisa menyebut ma, pa, ba gitu ya. Dan akhirnya bisa merangkai kata melalui proses istimewa dulu. Nah, itu menjadi kalimat penjelasnya. Kalimat pertamanya itu yang tadi, bahwa keterampilan menyimak harus diajarkan sejak dini. Nah, baik dari 3 contoh ini ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan sebelum kita masuk ke tamrin, ya tugas. Oke, sambil berjalan. Ada 3 tamrin. Tamrin 1 dan 2 ini karena sama, temanya tentang jam, jadi pilihan. Kalian boleh mengerjakan tamrin 1 atau tamrin 2. Gitu ya. Yang tamrin 1 kita lihat, ini kalian minta apa? Kita betul Baqarah, tahtal maudu, Anissa, tartib ajubah, at-taliyah, al-asilah taliyah. Ini suruh membuat paragraf tentang jam. Ini jam ya. As-sa'ah itu jam artinya, bukan sa'ah al-waktu, bukan. Bukan sa'ah yaumul qiyamah, bukan. Karena sebelumnya, ya tahun lalu, banyak yang mempersepsikan lain. As-sa'ah hiya al-waktu. Unaka soba, wan nahar, wal masa. Jadi nggak nyambung nanti. Kamnau'an minas sa'ah di sini. Maksudnya jam. Jam sebagai alat itu yang dibahas gitu ya. Jangan salah persepsi ini ya. Atau nanti ada yang bawa gitu, wah as-sa'ah. Orang nggak hadir, as-sa'ah, wah berarti sa'ah ini apa? Sa'ah itu yaumul qiyamah. Kamnau'an minas sa'ah. Nau'ain. Ya, sa'ah sugro, wa sa'ah kubro. Repot nanti itu ya. Jadi harus menyesuaikan. Jadi masalah di sini maksudnya jam. Jadi kamnau'an minas sa'ah. Ya, berapa jenis sa'ah? Ya, jam itu ada berapa jenis? Kalau sebutkan 3 jenis, sebutkan jenisnya. Ya, terus apa yang ada dalam 2 jenis atau dua 3 jenis tersebut? Ya, silakan diurai aja sebagai kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya itu as-sa'ahiyah, nah bla 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 bla. Kayak tadi, kita dia ibaratun ya min qit'atin. Nah, kalau ini as-sa'ahiyah bla 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 gitu ya. Karena amnau disebutkan ya wasa'atu salah satu anwa bahia bla 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 gitu. Asa yang satu apa, yang dua apa, yang tiga apa disebutkan gitu ya. Nah yang tamrin kedua sama juga nih, tapi ini lebih pada komponen ya, ya komponen pada jam. Misalkan dan dalam jam analog, ya itu kan isinya ada angka, ada jarum jam, ya ada berapa jarumnya dan sebagainya itu nanti dijelaskan gitu ya. Kalian pilih tamrin 1, tamrin 2. Yang ketiga, yang terakhir ini, nah ini wajib dilengkapi. Ya ini ada satu, apa lagi? Nah ini, tamrin asadis. Kalian minta untuk melengkapi dengan kalimat utamanya udah ada. Kalimat utamanya apa? Satu lahidu inda siarotika lil watam al-arabi annal bilad al-arabiyah tastahdimu fil hisabi syuhur wasinin takwimaini. Ya, bahwa ya ketika Anda berkunjung ke negara Arab, kalian dapatkan negara Arab itu menggunakan dalam perhitungan bulan dan tahun itu menggunakan 2 kalender. Ya takwim itu kalender ya. Takwimain berarti 2 kalender. Apa aja itu? Mahua. Ya sebutkan. Kalender apa aja? Kalau di Indonesia kan ada 4 ya. Masehi yang utama, Hijriah, yang kaum muslim menggunakan sebagian besar. Yang ketiga apa? Kalender Jawa tuh.
ada Pahing, ada Wegi, ada Kliwon, ya. Kemudian apa kalender Cina. Ada kalender sekarang kalender Cina tuh, dengan sio-sionya ya. Ya. Nah kalau di Arab apa? Terus bagaimana perhitungan kalender tersebut? Ya, tinggal kalian jelaskan. Ya. Terus kalau mau disebutkan juga bagusnya apa? Ya di negara Arab itu yang utama apa? Kalender digunakan. Kalau di Indonesia kan kalender Masehi ya yang kita gunakan sebagai kalender utama. Kita pakai kalender Hijriah pas Ramadan aja nih sekarang. Pasti sekarang tanya tanggal berapa Ramadan? Wah, semuanya pasti tahu. Udah dihitungin kapan Idul Fitri. Ya, tapi setelah Syawal dan pertengahan Syawal, ini tanggal berapa Syawal? Ya, berapa ya? Udah masuk bulan Julqa'dah kali ya? Atau sudah Julhijjah, tanggal berapa nih? Ya, nah gitu. Jadi nanti di negara Arab, kalian mana yang lebih dominan dipakai? Kira-kira seperti itu. Dapat dipahami? Jadi tugas utamanya kalian membuat paragraf di tamrin al-awwal atau tamrin al-thani. Yang kedua adalah tamrin al-sadis. Ya. Kalau membuat tiga-tiganya silakan, lebih bagus. Tapi yang utama tadi dua. Nanti ini kalian tulis, saya langsung menjelaskan teknisnya. Kalian tulis di atas kertas bergaris seperti yang saya sampaikan, menggunakan pulpen, menggunakan jenis hot nashi, lengkap dengan harokatnya, ya. Kemudian nanti setelah ditulis dengan pulpen ya, jangan dengan pensil atau dengan spidol. Ya, yang satu kekecilan terlalu tidak jelas, yang satu terlalu besar, repot. Ya, standarnya berpulpen. Ya, kemudian dijadikan file PDF, kemudian dikirimkan. Hansa udah siapkan kan linknya ya? Ya nanti tulis materi satu. Materi satu berarti ada 6 kelompok dalam folder. Jadi setiap orang mengumpulkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nama filenya dibuat nama kalian. Siti Yohanza misalkan. Kamu Yohanza aja boleh, yang penting ada namanya. Ya, menandakan ini file siapa. Ya, karena ini kita dekat dengan Idul Fitri minggu depan, ya kalau kelas lain masih sempat. Nanti minggu depan masuk dan koreksi nanti. Tapi kalau kalian kayak yang hari Kamis. Jadi kalian kumpulkan satu pekan ya. Dari sekarang bisa kerjakan. Kalau sudah selesai, langsung kumpulkan aja. Nanti saya cek di hari Kamis ya. Kamis pagi harus sudah terkumpulkan semuanya. Kemudian tugas kelompok nanti bisa dicicil. Bisa dari Kamis depan. Kalau belum repot ya. Kalau udah repot nanti tinggal janjian aja dengan kelompoknya. Kapan mau ngoreksi bareng. Nanti ketika selesai di bulan Idul Fitri, baru nanti presentasi setiap kelompok. Satu kelompok cukup satu jubir aja. Ya, kalau satu jubir, kelompok sampai kelompok 6 satu jubir aja. Nanti kalau di materi 2 baru bergantian jubirnya, ya. Biar semua anggota kelompok merasakan pengalaman yang sama, gitu ya. Hasil telah kelompok kami, gitu ya. Bukan ini hasil koreksiannya si Hanza, enggak. Ini koreksinya bareng-bareng, bukan satu orang mengoreksi satu tugas, enggak. Tapi satu tugas dikoreksi bersama dalam kelompok, gitu ya. Jadi nanti pertemuan setelah Idul Fitri baru pembahasan ya. Dapat ditangkap dan dipahami ini? Maafin Ustaz. Tapi mau nanya Ustaz. Ya, silakan. Ini jadi per tamrinnya itu bikinnya sakrotan aja kan ya Ustaz? Makro, bukan nas ya. Kalian harus melatih dulu membuat paragraf. Paragraf itu bukan teks ya. Kalau teks itu full. Nanti satu halaman loh. Enggak. Satu paragraf aja. Tadi kan paragrafnya lihat cuma 3 sampai 4 baris doang ya. Kalau ditulis mungkin ya 5 baris lah gitu ya. Tulisan tangan, kalau tulisan tangan kadang-kadang nggak standar ya. Ya. Nggak banyak sebenarnya. Jadi bukan satu teks ya, Yonza, tapi satu paragraf. Satu paragraf itu terdiri mungkin dari ya
Ada yang dua sampai 3 kalimat gitu ya. Ya, nggak banyak ya. Ya, demikian ya, Yanza. Apa nih Ustaz, mau nanya lagi. Kalau Hmm, di Tamrin Salis kan ini ada dua gini ya Ustaz. hmm, Mahuda wa kaifa yakunnya ada dua. Kan tadi harus hmm. Satu ngejelasin aja, dua kalender satu berarti aja, oh satu aja gitu. satu aja itu kebanyakan itu. Kopi. Oh berarti satu cuman ngejelasinnya dua gitu ya Ustaz ya? Iya. Jadi apa aja jenisnya, terus bagaimana? Ya, baik perhitungannya atau penggunaannya gitu kira-kira. Setiap kalender kan beda ya. Ya kalender Masehi kita paham sesuai dengan peredaran bumi ya terhadap matahari ya. Kayak gitu kira-kira. Dan penggunaannya mana nanti yang banyak? Kalau di kita kan kalender Masehi ya menjadi kalender utama. Kalau di negara Arab gimana? Ya, dapat dipahami? Ya maafkan Ustaz. Ustaz mau nanya lagi. Ya, silakan. Ustaz kalau yang koreksian itu berarti kelompoknya kita yang nentuin koreksi siapa atau gimana Oh, Ustaz? nah sekarang lupa saya terlewat. Jadi enggak. Jadi kelompok untuk kelompok sekarang mengoreksinya kelompok satu mengoreksi sorry, tugas kelompok satu dikoreksi oleh kelompok dua. Ya, kelompok dua dikoreksi oleh kelompok tiga, kelompok tiga dikoreksi oleh kelompok empat, kelompok empat dikoreksi oleh kelompok lima, eh, kelompok lima dikoreksi kelompok enam, dan kelompok enam dikoreksi oleh kelompok satu. Ya, bisa dipahami ya, Hanza? Iya Ustaz, maafkan Ustaz. Sekarang Ustaz. Ya, oke. Ada lagi yang lain silakan. Cukup jelas ya. Jadi jangan terlalu simple juga dan jangan terlalu banyakkan juga ya. Ini paragraf. Yang penting ada ya kalimat pokok itu dijelaskan dengan rincian. Ya, tidak perlu sampai dibuat banyak gitu. Satu pokok pikiran aja jelasannya. Ya. Jadi yang pertama dan dua itu kan pokok pikirannya tentang jam. Ya. Nanti jenis komponennya itu menjadi penjelas. Yang kedua adalah tadi kalender. Ya, kalender itu nanti jenisnya apa aja di negara Arab ya, bukan di negara kita. Nah, tip boleh stop share Hanza? Tip إذا كان ليس هناك أي سؤال ولا أي تعليق نكتفي بهذا القدر لعلكم تفهمون جميعا عن هذه المادة ولا تنسوا عليكم بتسليم بإتمام التمرينات المطلوبة بكتابة الفقرة الكاملة التي تتكون من جملة الموضوعية والجملة التفسيرية وحيث تشرح الجملة التفسيرية بالتفاصيل عن فكرة الأرسطية التي كانت موجودة في الجملة الموضوعية وعليكم أن تكتبوا هذه التمرينات يعني في الورقة فيها السطور وبالقلم وتجمعون وتسلمون آخر الموعد في يوم الخامس المقبل يعني بعد أن تغيروا إلى شكل PDF ثم عملية تصحيح وتعديل لكل فرقة يعني تقومون بعد ذلك إلى أن نحضر في محاضرة تالية بعد يوم العيد بعد الإجازة ولكل فرقة يصحي تصحي كل الواجبات الفرقة الأولى تصحي الفرقة السادسة يعني الفرقة الثانية تصحي الفرقة الأولى إلى آخر هكذا ثم العرض عن نتيجة من عملية التعديل والتصحيح يعني في الأسبوع المقبل أو ليس الأسبوع المقبل في محاضرة بعد العيد هكذا نقوم بهذا القدر رمضان كريم كل عام وأنتم بخير